Oke, sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan sesi keempat ini. Topik pembahasan kita hari ini adalah tentang menentukan upah pekerja. Tentunya kami berharap dengan mengikuti webinar ini, Bapak Ibu akan mendapatkan materi yang fresh dan insightful ya tentang kompensasi dan benefit berbasis SKKNI. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk mengajukan pertanyaan. Oh ya, kalau ada yang mau nyiapin minuman atau makanan ringan supaya nggak terlalu tegang dan monoton ya silahkan aja. Supaya kita serius Santai kita. aja. Baik, telah hadir narasumber kita Bapak Dadang Budiaji. Untuk itu langsung saja kita mulai dan melanjutkan materi kepada Bapak Dadang, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu peserta training. Kita masuk ke sesi 4 ya dengan judul menentukan upah pekerja. Topik ini pas banget nih dibahasnya sekarang-sekarang. Karena sudah terbit SK Gubernur tentang baik itu upah minimum provinsi maupun upah minimum kota kabupaten. Sekalipun masih diprotes oleh para pekerja. Ya. Di Bandung sendiri sebenarnya lagi ini dulu, jeda dulu gitu ya, slow down dulu ya, cooling down dulu. Tapi lagi terakhir itu kan dari Serikat Pekerja itu minta ketemu Gubernur Jawa Barat. Ini kalau yang di Jawa Barat. Jadi ditunggu sampai minggu depan. Ya. Jadi sampai minggu berikutnya. Mereka ingin ketemu Gubernur. Gitu. Ya, keinginannya kan supaya SK yang sudah terbit itu direvisi dan dicabut diganti dengan yang mereka tuntut. Gitu ya. Jadi mereka kan ingin naiknya 10%. Gitu ya. Sementara yang kemarin itu untuk upah minimum provinsi saja naiknya cuma ya 1,1% kurang lebih ya. 1,1%. Sedangkan yang upah minimum kota kabupaten sebagian ada yang malah nggak naik sama sekali. Saya ambil contoh di tempat head office saya itu kan masuk Kabupaten Bandung gitu. Itu nggak naik. Ya. Kemudian Bandung Barat nggak naik. Cianjur tidak naik. Ya. Kota Bandung naik sedikit. Kebetulan saya Dewan Pengupahan di Kota Bandung. Kota Bandung hanya naik 0,89%, sekitar Rp32.000. Jadi ya tentu keputusan yang seperti ini tidak populer gitu, di mata pekerja. Jadi memang sekarang itu sekalipun SK-nya sudah terbit, tapi suasananya masih agak panas ini. Kita nggak tahu apakah akan ada revisi gitu ya, atau kemudian suka atau nggak suka akhirnya pekerja menerima gitu ya. Jadi ya saya berharap sih situasi kondusif aja, situasi kondusif setidaknya untuk 1 tahun ini ya, setidaknya. Untuk tahun depan harapannya pandemi sudah berakhir, situasi dunia usaha normal kembali ya, sehingga untuk urusan upah pun tidak terlalu bikin mumet gitu ya. Kan kalau bagi perusahaan-perusahaan sebenarnya kalau usahanya lancar, ya baik-baik aja, kelihatannya nggak ada masalah, gitu ya. Ya, yang namanya menaikkan upah itu juga saya kira sepanjang angkanya reasonable dan masih ada dalam jangkauan kemampuan para pengusaha, sebenarnya nggak ada masalah, gitu ya. Nah, itulah kaitannya ya, karena ini bicara menentukan upah pekerja. Jadi menentukan upah pekerja ini kan ada pekerja baru, ada pekerja lama, ya kan? Pekerja baru, pekerja lama. Terus kita menentukan upah buat mereka tuh berapa? Kemudian untuk menentukan angkanya pakai metode apa? Sebab dengan munculnya SK tentang upah minimum baru, yang biasanya berdampak bahwa upah terendahnya itu harus naik. Misalnya upah terendahnya 3 juta, misal. Kemudian upah minimum naik 100.000. Berarti menjadi 3,1 kan. Maka angka terendah di perusahaan itu harus naik setidak-tidaknya sebesar itu. Naik 100.000.
persoalan berikutnya adalah untuk grade di atasnya bagaimana? Nah, apakah mau dinaikin sebesar prosentasenya, apakah sebesar nominalnya, ya, atau dengan metode lain. Nah, di antaranya isu-isu di seputar itulah yang mau kita bahas pada malam ini. Baik, supaya lebih terstruktur, saya mau sharing materinya. Seperti biasa, apabila Anda yang ingin ditanyakan, bisa langsung saja raise hand. Nah, ini materinya. Sesi 4, menentukan upah pekerja. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah. Oke, ya. Nah, kita mulai dengan big picture-nya dulu atau gambar besar. Ini saya ambil dari SKKNI sebenarnya ya, dan ini kebetulan sekuensial, ini berurut ya. Jadi di dalam rangka kita menentukan upah pekerja ini, setidaknya ada 4 step ya, yang perlu kita lakukan sebagai guidance pokoknya dalam menentukan upah pekerja ini. Yang pertama, kompilasi data terkait upah pekerja dianalisis sesuai prinsip ekuitas internal dan eksternal. Jadi kita kan di dalam daftar upah itu punya data dari mulai nomor induk karyawan, nama karyawan, jabatan, sampai dengan upah mereka masing-masing. Nah, ini perlu kita analisis. Angka-angka ini yang sudah merupakan data yang aktual, artinya memang realnya itu gitu ya, yang terjadi, yang sudah terbentuk dalam perusahaan. Itu kita perlu melihat kembali, menganalisis kembali, apakah itu masih sesuai enggak dari sisi ekuitas internal maupun ekuitas eksternal, keadilan internal maupun keadilan eksternal. Jadi kalau keadilan internal itu adalah kaitannya bahwa prinsip equal pay for equal work-nya itu memang berjalan dengan semestinya. Bayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama bobotnya. Itu yang disebut keadilan internal. Sedangkan keadilan eksternal adalah kaitannya yang kemarin kita bahas sebagai data pasar, ya, data pasar. Apakah itu sesuai atau tidak? Ini Bapak jangan suka memendam jengkel. Pak Hafiz mungkin bisa bantu untuk Pulangnya mana nih? Iya, Jakarta. Oke. Nah, jadi ini yang perlu kita lihat. Ada keadilan internal antara satu job dengan job lain yang setara di dalam perusahaan itu, apakah balance, ya, seimbang. Ya. Maka kalau sudah seimbang berarti sudah selesai. Ya. Tinggal yang kedua adalah yang di dalam dengan market eksternal di luar, ya, di mana kita perlu pembanding, ya, yaitu data tentang salary survey dan salary guide. Itu yang pertama. Kedua, penyesuaian upah pekerja sesuai analisis direkomendasikan kepada pengambil keputusan untuk mendapatkan persetujuan. Jadi hasil analisis ini salah satu tindak lanjutnya adalah mungkin ada karyawan-karyawan yang upahnya sudah disesuaikan, terutama karena dia tertinggal. Ya. Kalau ketinggian mau diturunin juga nggak gampang gitu ya, udah terlanjur agak tinggi kan agak sulit gitu ya untuk kemudian diturunkan gitu ya, paling direm dulu pertumbuhannya gitu, sampai kemudian pada saatnya bisa naik kembali begitu ya. Jadi ini poin pentingnya, penyesuaian upah pekerja sesuai analisis direkomendasikan. Mungkin kita ketemu ada beberapa orang yang ini sebenarnya harusnya sudah meningkat, tidak pada posisi angka sekarang. Kemudian step yang ketiga, penyesuaian upah pekerja yang disetujui diterapkan sesuai dengan SOP organisasi. Jadi kita pun perlu menyusun ya hal ini. Karena ini tidak bisa dilakukan kalau SOP-nya belum ada. Ini kan harus ada dulu SOP-nya. Yaitu SOP tentang penyesuaian upah pekerja. Jadi syarat dan ketentuannya bagaimana, standar-standarnya bagaimana. Dan terakhir, penerapan penyesuaian upah pekerja didokumentasikan
sesuai standar atau SOP yang berlaku. Jadi kan pasti nanti itu kaitannya dengan dokumen-dokumen yang diperlukan, harus ada approval dan sebagainya. Ya, maka itu harus didokumentasikan dan diarsipkan dengan baik. Latar belakang dan tujuannya, kenapa yang menjadi dasarnya harus ada yang namanya penentuan dan penyesuaian upah dari pekerja ini. Usulan besaran upah calon pekerja dan penyesuaian upah pekerja perlu dilakukan karena alasan dinamika SDM di organisasi secara internal maupun eksternal. Jadi kadang job desk itu bergeser, ya. Tugas-tugas dan tanggung jawab dari karyawan sendiri sadar nggak sadar itu mengalami pergeseran, sehingga kalau yang namanya profil pekerjaan mereka bergeser, dapat dipastikan bahwa bobot pun bergeser, ya. Misalnya bobotnya menjadi lebih tinggi, gitu ya. Bobotnya apakah menurun atau stagnan, ya. Termasuk yang eksternal, apalagi eksternal, ya. Dengan begitu banyak jenis industri di luar sana itu mereka punya dinamikanya sendiri. Ya. Ada industri-industri yang memang karena lagi jor-joran bisnisnya, sehingga mereka pun misalnya bisa saling membajak karyawan satu sama lain dengan tawaran upah yang tinggi. Itu kan cukup berpengaruh, ya, hal-hal seperti itu. Adapun tujuannya ya adalah untuk menjaga ekuitas pengupahan. Jadi menjaga bahwa pengupahannya itu tetap adil. Maka kita perlu mempertimbangkan penyesuaian upah. Dan juga untuk retensi pekerja. Bagaimana kita bisa mempertahankan pekerja-pekerja yang berkompeten, yang berkualitas, yang performance-nya bagus, untuk kita bisa pertahankan. Ya, salah satunya memang untuk mempertahankan mereka itu adalah bahwa upah yang mereka terima itu cukup adil dan kompetitif. Yaitu latar belakang. Nah, ini ada dua istilah, ya, dan ini sering diucapkan. Sebelum ini juga saya menganggap ini tuh apa sih bedanya? Saya sih menganggapnya sama, gitu. Tapi ternyata ada satu referensi yang menyatakan bahwa dua konsep ini sebenarnya ada perbedaan. Ya. Anda mungkin pernah dengar pay equity, ada juga istilah pay equality. Nah, ini tuh apa bedanya sebenarnya antara pay equity dengan pay equality? Ekuitas gaji atau pay equity juga dikenal sebagai gaji yang sama untuk pekerjaan dengan nilai yang sama. Jadi bisa saja job title-nya beda. Yang satu misalnya staf akunting, yang satu staf keuangan. Atau yang lainnya adalah staf produksi misalnya. Itu kan pekerjaannya beda. Karena bidangnya pun beda. Job title-nya beda. Tetapi kalau ternyata nilainya atau bobot pekerjaannya sama, dan mereka dibayar memang sama rupiahnya, maka itulah yang disebut sebagai pay equity, ya, atau ekuitas gaji. Di sini diberi keterangan bahwa itu tuh berarti jika dua pekerjaan berbeda memberikan kontribusi nilai yang sama untuk operasi majikan mereka, maka karyawan di posisi tersebut harus menerima gaji yang sama. Sekalipun job title-nya dan bidangnya itu berbeda. Nah, apa perbedaan antara ekuitas gaji dan kesetaraan? Kalau equity itu maknanya adalah kesetaraan. Ya. Itu sedikit berbeda dengan equity, ya, atau ekuitas gaji. Ekuitas gaji membandingkan nilai dan gaji pekerjaan yang berbeda seperti perawat dan tukang listrik. Ya, bisa jadi perawat dan tukang listrik itu karena skornya dan bobotnya sama, maka bayarannya sama. Nah, itulah yang dimaksud sebagai ekuitas gaji. Ya. Gaji yang setara membandingkan gaji pekerjaan serupa. Nah, jadi kalau gaji yang setara itu bedanya sama-sama manajer HRD gitu misalnya. Membandingkan gaji pekerjaan yang serupa. Atau di dua departemen ada yang sama-sama staf administrasi. Job title-nya mirip kan? Persis. Staf administrasi. Nah, itu sama enggak? Job title-nya sama.
Manajer HRD di perusahaan A, kemudian manajer HRD di perusahaan B. Sama enggak? Nah, gitu. Itu yang disebut pay equality. Nah, dua-duanya tentu harus dilihat juga, harus dipertimbangkan. Sekarang kita akan bicara komponen kompensasi dan benefit. Ada kompensasi, ada benefit. Apa perbedaan antara kompensasi dan manfaat? Ya? Jadi benefit itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, salah satunya adalah diterjemahkan dengan kata manfaat. Sederhananya, kompensasi itu mencakup gaji langsung atau direct pay. Adapun manfaat atau benefit mencakup gaji tidak langsung karyawan atau yang sifatnya indirect. Hal-hal seperti asuransi kesehatan, paid leave. Paid leave itu adalah orangnya nggak kerja tapi tetap dibayar. Nah, itu yang disebut paid leave. Misalnya karena apa? Karena sakit dan ada keterangan dokter misalnya. Apa karena cuti misalnya. Atau hal-hal lain yang menurut undang-undang memang diberikan tetap bayaran upah yang utuh sekalipun yang bersangkutan tidak masuk bekerja. Itulah yang dimaksud paid leave. Ya. Kemudian juga termasuk BPJS misalnya dan lain-lain. Ini ada suatu skema ya. Bagaimana kompensasi benefit atau reward itu diklasifikasikan. Jadi kita mulai dengan istilah total compensation ya, atau kompensasi total. Ya. Imbal jasa total itu terbagi ada dua kategori. Yang pertama adalah finansial. Ya. Ini disebut extrinsic rewards. Ya. Satu reward atau penghargaan yang sifatnya lebih kelihatan, lebih ekstrinsik. Ya. Satu lagi adalah non finansial, disebut juga dengan istilah intrinsic rewards, ya, atau imbalan yang tidak kelihatan, ya, tidak terlalu kelihatan. Nah, untuk kategori pertama, financial rewards ini terbagi lagi dua kategori. Yang satu yang sifatnya langsung atau direct, yang kedua adalah indirect atau tidak langsung. Yang direct terdiri dari dua, yaitu base pay atau gaji dasar. Ada juga yang menyebutnya apa, upah pokok gitu ya, upah pokok, gaji pokok. Ya. Kemudian ada juga yang variable pay. Misalnya apa? Insentif misalnya. Biasanya insentif itu dikaitkan dengan performance misalnya, atau persyaratan tertentu. Ya. Bisa secara individu, bisa juga secara tim. Ya. Kemudian kategori yang indirect, nah indirect inilah yang disebut benefit atau manfaat. Ya. Tapi sifatnya masih finansial, ya. Hanya tidak langsung. Nah apa saja di sini? Ini terdiri dari yang benefit yang sifatnya wajib dan sifatnya tidak wajib. Ya. Ada yang mandatory dan ada voluntary. Ya. Ini misalnya apa? Kalau kita lihat, ya misalnya tentang ya misalnya dana semacam apa jaminan hari tua misalnya ya, kemudian jaminan tentang kelahiran anak, maternity, persalinan, cuti ya, ini sebenarnya sebutnya cuti ya, cuti hamil dan melahirkan kan yang bersangkutan masih tetap dapat upah ya. Kemudian rencana kesehatan dan medical leave ya. Medical leave ya sakit tapi tetap dibayar ya. Kemudian ada yang sifatnya voluntary ya, ini tidak wajib, tapi ada perusahaan-perusahaan yang memang memberikan fasilitas ini. Ya, ya misalnya untuk berlibur, misalnya. Ya, apalagi ini rencana keamanan ya, untuk masa datang, ya jaminan-jaminan begitu. Bantuan pendidikan, kemudian rekreasi. Ya, yang sifatnya voluntary ini kalau di dalam hasanah ketenaga kerjaan kita disebutnya sebagai syarat kerja. Kalau yang mandatori disebutnya sebagai hak-hak normatif, gitu ya. Nah, adapun yang non finansial intrinsik ini ya, terdiri dari yang sifatnya memang non finansial. Ya. Jadi misalnya bagaimana kepuasan karyawan mendapat perlakuan dari perusahaan seperti apa? Misalnya ada satu penghargaan, pengakuan ataupun rewards yang sifatnya memang non finansial. Jadi kalau secara overall ya ini salah satu jenis klasifikasi tentang kompensasi dan benefit. Apa itu ekuitas gaji eksternal dan internal? Ya, jadi ini menambahkan keterangan yang tadi. Ya.
Ekuitas eksternal dan ekuitas internal merupakan dua bagian dari pembayaran yang adil. Jadi ini perlu dipertimbangkan karena pada saat kita menetapkan upah dan melakukan penyesuaian upah bagi pekerja kita, hal-hal seperti ini memang harus menjadi pertimbangan. Ekuitas eksternal internal. Keduanya adalah kunci untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Tapi mereka membutuhkan pendekatan yang sangat berbeda untuk mengelola. Ekuitas eksternal adalah daya saing gaji versus pasar. Tidak mungkin untuk memastikan pembayaran yang adil tanpa menggunakan data industri dan pasar khusus regional untuk menetapkan kisaran gaji yang sesuai untuk setiap posisi. Ya, ini nyambung dengan salary survey kemarin. Kemudian ekuitas internal, itu gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama di dalam organisasi. Kayak tadi, misalnya di rumah sakit ada perawat dan ada tukang listrik. Setelah dilakukan evaluasi jabatan, ternyata bobotnya mirip, ya, nggak beda jauh dan masuk dalam grade yang sama. Nah, untuk yang seperti itu, bayarannya sama, grade-nya sama, bayaran sama. Itulah yang dimaksud ekuitas internal. Ketika organisasi memanfaatkan data pasar untuk menetapkan kisaran gaji, mereka memasukkan data tersebut ke dalam struktur gaji keseluruhan mereka. Pekerjaan dengan nilai yang sebanding dikelompokkan ke kisaran kelas yang sama dan kisaran bayaran yang sama untuk pekerjaan tersebut yang mendorong kesetaraan. Ya, prinsipnya adalah equal pay for equal job. Ini memastikan bahwa karyawan dalam suatu organisasi dibayar secara adil satu sama lain perbandingannya. Ya, ini ilustrasinya. Ya. Internal equity ya di dalam, eksternal itu dibandingkannya dengan di luar. Ya. Di luar itu biasanya kalau di luar itu adalah job title sama, gitu ya. Job title sama, level sama itu, terus gajinya sama atau enggak? Sama-sama manajer HRD, gitu. Sama-sama manajer pemasaran. Sama-sama manajer produksi, ya itu bagaimana, sama enggak? Tetapi harus memenuhi ajas sejenis, sekelas, sewilayah. Karena kan perusahaan itu beda-beda, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang domisilinya di Jabodetabek, ada yang domisilinya di Pangandaran, di Banjar. Itu tentu hal-hal seperti itu juga memberikan pengaruh yang berbeda juga. Ada 4 bentuk equity, ya, atau keadilan kesetaraan ini, ya 4 bentuk. Equity dan dampaknya kepada tingkat gaji. Ya. Jadi ada bentuk equity itu ada eksternal, internal, ada individual, dan ada prosedural. Ya. Jadi di sini sedikit penjelasannya. Yang dimaksud external equity itu adalah bagaimana tingkat bayaran suatu pekerjaan di suatu perusahaan itu dibandingkan dengan tingkat gaji atau upah untuk job yang sama di perusahaan lain, gitu ya. Sama-sama staf HRD, sama-sama manajer produksi. Di tempat saya dan di tempat lain itu sama enggak? Itu yang disebut external equity. Internal equity adalah seberapa adil tingkat gaji ketika dibandingkan dengan job yang lain di dalam perusahaan yang sama. Jadi kalau dia itu bobotnya sama, maka harusnya grade-nya sama, rupiahnya pun sama. Gitu ya. Kemudian ada individual equity. Seberapa adil bayaran seseorang itu dibandingkan dengan teman kerjanya yang menerima pendapatan yang sama, ya, untuk pekerjaan yang sama. Gitu ya. Individual equity. Jadi si A, si B, si C itu diperbandingkan. Dan kebetulan orang-orang ini memang bisa karena pekerjaannya memang sama, ya. Itu sama nggak mereka itu, ya. Jadi jangan-jangan ada yang anak tiri, ada juga yang anak emas kan gitu ya. Kalau terjadi yang seperti itu maka individual equity-nya terganggu, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah procedural equity. Jadi bagaimana keadilan dipersepsi dalam kaitan proses dan prosedur untuk membuat keputusan kaitan dengan alokasi bayaran. Jadi apakah ada satu departemen atau kelompok karyawan tertentu yang
Misalnya kalau untuk proses penyesuaian upah itu ribetnya bukan main gitu ya. Harus ini, harus itu. Kadang-kadang kesannya dipersulit. Gitu. Sementara di bagian lain kok ada yang dengan mudahnya aja gitu. Orang dinaikin gajinya tidak terlalu ribet. Nah, itulah yang dimaksud procedural equity. Ya. Tapi saya kira yang seperti ini tuh harusnya tidak ada. Apabila memang kita punya SOP yang jelas ya, dan SOP itu memang dipatuhi ya oleh semua departemen yang ada. Alasan perlunya penyesuaian upah. Ya. Karena apa sih kita perlu melakukan penyesuaian upah? Ya. Nah, ini ada beberapa hal yang menjadi alasan. Tapi saya bagi dua ini alasannya. Ya. Yang pertama adalah kelompok general increase, jadi kenaikan secara umum. Gitu. Yang kedua adalah individual increase. Jadi kalau general increase itu apa? Jadi penyesuaiannya rame-rame, kolektif. Itu akibat apa? Misalnya akibat kenaikan upah minimum. Per 1 Januari berlaku angka baru, ya, ada kenaikan. Ya, pasti berdampak. Ya. Semua akan mengalami general increase. Sekalipun tidak berarti rupiahnya sama, persentase sama, gitu ya, tapi semua mengalami kenaikan, gitu ya, akibat dari pertama upah minimumnya naik, kedua adalah efek upah sundulan. Grade-grade yang di atasnya kesundul gitu ya, oleh yang paling bawah, karena yang paling bawahnya didongkrak oleh upah minimum yang baru. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kebijakan kenaikan berkala. Jadi ada kebijakan, apakah memang akibat upah minimum? Bisa juga bukan karena akibat upah minimum, tapi memang di dalam peraturan perusahaannya sudah diatur bahwa misalnya setiap setahun atau setiap 2 tahun itu ada yang namanya kenaikan berkala. Misalnya, ya, karena sudah diatur, ya memang harus dilaksanakan. Nah, itulah yang disebut general increase. Yang kedua adalah individual increase. Jadi kenaikan yang sifatnya tidak kolektif. Tidak secara massal, tapi secara orang per orang. Ini terdiri dari dua. Pertama adalah yang disebut merit increase. Kenaikan karena hasil penilaian, hasil dari merit, ya, penilaian. Jadi ini berbasis kinerja, ya. Orang yang kinerjanya bagus, maka dia mendapat kenaikan khusus yang mungkin orang-orang lain tidak dapat kenaikan, tapi dia mendapat kenaikan, ya. Itu yang disebut merit increase. Kedua adalah karena dia posisinya underpaid. Jadi bukan karena performance bagus, tapi hasil analisa tadi yang di awal saya sampaikan, ternyata ketemu orang-orang yang underpaid. Dibayarnya terlalu murah, ketinggalan dia. Jadi ini ilustrasinya atau sebutannya seperti apa? Ada jenderal bergaji kopral, gitu ya. Jadi harusnya dia itu udah tinggi, entah tahu kenapa, mungkin atasannya kurang perhatian atau gimana. Dia itu tertinggal gajinya. Nah, bisa terjadi yang seperti ini ya, posisi underpaid. Ya. Nah, bicara tentang penyesuaian karena kenaikan upah minimum dan isu upah sundulan, ini ada beberapa referensi ya dari regulasi yang berlaku. Ya. Coba saya sampaikan, saya bacakan di sini ada Peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2013 tentang upah minimum pasal 15. Ya. Di situ ada berbunyi klausul pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan. Yang kedua, upah minimum hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 tahun. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah yang di atas setahun ya harus beda upahnya. Tidak boleh sama dengan yang di bawah. Berarti kan perlu penyesuaian untuk orang-orang yang masa kerjanya 1 tahun atau lebih. Dengan dasar aturan ini. Kemudian ada di PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan pasal 42. Ada klausul yang berbunyi, ya hampir sama sih sebenarnya. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 1 hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Ini sekalipun misalnya sudah dihapus klausul ini,
Tapi di PP 36 maupun di Undang-Undang Cipta Kerja muncul lagi sebenarnya sama, ya copy paste aja. Ya. Jadi konsekuensinya adalah karyawan dengan masa kerja 1 tahun atau lebih harus memperoleh upah lebih tinggi dari upah minimum. Ini yang biasa disebut dengan upah sundulan. Ya, tersundul ya. Nah, alternatifnya bagaimana nih terhadap upah sundulan ini? Ada beberapa pilihan, treatmentnya bagaimana? Ya. Caranya gimana? Misalnya kita mau menetapkan upah karyawan kaitan dengan karena dia tersundul, ya. Karena yang grade paling bawahnya dengan masa kerja di bawah setahunnya memang didongkrak naik, ya, akibat dari upah minimum baru misalnya. Bisa saja begini ya. Kita lakukan treatment kenaikan merata secara persentase. Misalnya upah minimum kota kita atau kabupaten kita itu naik 3%. Ya udah, pokoknya semua dikasih kenaikan 3%. Nah, itu alternatif 1. Kenaikan merata secara persentase. Misalnya 3%. Kedua, kenaikan merata secara nominal. Misalnya Rp100.000. Anggaplah bahwa 3% itu dari upah minimum lama ke upah minimum baru itu ternyata 3% itu jatuhnya itu Rp100.000. Kita bisa pilih yang ini. Ya udah, pokoknya semua karyawan dari mulai office boy sampai direktur itu naik 100.000. Nah, ini sebelum saya lanjut, saya mau ngajak Anda diskusi. Di antara dua pilihan ini, pertama kenaikan merata persentase, yang kedua kenaikan merata nominal. Apa sih untung ruginya? Mohon pendapat Anda. Silahkan. Kenaikan merata persentase misalnya. Untung ruginya kalau kita memilih merata persentase bagaimana, kalau kita memilih merata nominal bagaimana? Untung rugi untuk perusahaan, Pak, ya? Ya. Untuk Dari sudut pandang perusahaan dulu. Nanti boleh dari sudut pandang karyawan. Ini saya, sudah di. Oke. Kalau menurut saya, Pak, ya, yang persentase ini keuntungannya ya merasa mungkin ini merasa adil ya, sama-sama 3% semua. Mungkin bisa dikatakan ini adil ya, karena kalau gajinya besar 3%-nya juga akan besar kan, Pak, ya. Kalau gajinya kecil ya besar, semuanya akan kecil ya gajinya. Tapi kalau kekurangannya bagi perusahaan menurut saya ini kan menghitungnya mungkin yang lebih susah. Walaupun gampang sebenarnya, tapi kan menghitungnya atau membayarnya apa yang susah, Pak? Iya, membukukan mungkin. Membukukannya. Karena harus dilihat dulu nih berapa, tapi dengan komputerisasi sekarang kayaknya udah gampang ini ya. Kalau yang dari yang 100.000 nominal rupiah. 100.000 ya, semuanya 100.000 semua ya. Keuntungannya ya bisa diperkirakan berapa pengeluaran perusahaan, ya gampang memperkirakannya. Tapi dari segi karyawannya barangkali mereka akan merasa kurang adil ya. Nanti ada yang protes, kok kenaikan dia dengan saya sama gitu ya. Padahal pekerjaannya beda atau usahanya, effort yang digunakan tuh lebih beda. Saya kira gitu, Pak. Ya. Oke, makasih Pak Jonathan. Dari yang lain mungkin ada tambahan. Silahkan. Malam Pak Dadang. Malam, gimana Pak Pur? Kalau menurut Pak Pur? Mirip-mirip sama Pak Joner nih ya.
tentunya kalau yang naikkan prosentase otomatis hampir merata ya, dari yang bawah sampai yang akhir, dari level operator mungkin sampai manajerial gitu ya, seperti itu kadang-kadang ya. Cuma kekurangannya ya itu kalau dari perusahaan berarti harus mengeluarkan kos yang lebih besar daripada yang nominal gitu ya Pak. Ya. Tapi dari sisi keadilan ya mungkin lebih adil ya Pak Dadang. Lebih ya, adil yang mana? Lebih adil yang ini yang prosen ya? Prosentase gitu ya. Baik. Dari sudut pandang karyawan ya? Sudut pandang karyawan. Sudut pandang perusahaan ya otomatis harus lebih gede gitu ya. Lebih besar kos yang harus dikeluarkan. Ya. Kalau secara nominal mungkin yang level menengah sampai operator mungkin masih bisa ini ya, harus secara dari masih bisa bernapas agak lega. Cuma mungkin dari middle ke atas manajerial ya mungkin kecil gitu ya Pak ya. Cuma dari si perusahaan lebih ringan tentunya kalau yang nominal. Mungkin itu Pak Dadang. Ya. Memang nggak gampang ya, agak dilematis ya. Dilematis Pak. Apalagi kalau pajak. Boleh saya tambahkan? Boleh. Enggak, silakan Pak John. Saya mau menyoroti yang ini, yang kenaikan merata persentase 3% ini ya. Kalau di perusahaan mungkin karena saya tidak mengalami secara praktis ya. Mungkin kalau di perusahaan yang perusahaannya banyak buruh, misalnya nih pendidikannya SMA ke bawah, yang 3% ini mungkin kurang menarik bagi mereka ya, karena angkanya 3% dikit sekali. Kecil dibandingkan dengan angka 100.000 gitu ya. Jadi dari faktor psikologis dari buruh mungkin kenaikan 3% itu dianggap kecil sekali. Ya. Sementara kenaikan dari psikologisnya, kenaikan nominal 100.000 mungkin wah ini dibandingkan buruh banyak sekali nih. Walaupun sebenarnya mungkin lebih bagus yang 3%, cuma biasanya kalau kita kan karyawan yang buruh yang misalnya SMP ke bawah itu kan kurang paham ya persen. Iya, gitu. Dari kajian akademisnya mungkin seperti itu. Ya. Gitu Pak. Betul. Ya. Tapi sekarang sih karyawan kayak udah jago ngitung, Pak. Udah jago ngitung. Literasinya meningkat, Pak ya. Lebih kritis sekarang. Kritis Pak sekarang karena semuanya terbuka ya. Semuanya serba terbuka gitu. Di Google tinggal klik gitu kan. Gaji udah. Tinggal berapa gaji saya 3% itu. HP aja udah ada komputernya apa nih di HP ya. Tapi memang untuk di perusahaan kan sistemnya seperti piramid ya Pak Dadang ya. Jadi operatornya mungkin lebih banyak pasti ya biasanya dari operator mengerucut seperti piramid ke atas seperti itu. Ya, betul. Yang lain nih dari suara ibu-ibu. Iya, mangga ibu-ibu. Bu Marta, gimana Bu Marta? Punya pendapat? Kalau saya ya pernah lah ngalamin kenaikan merata gitu loh. Kalau misalnya perusahaan lagi salesnya bagus, itu merata. Meratanya merata apa tuh? Prosen atau nominal? Enggak, bukan nominal. Prosen ya? Itu persentase. Ada kenaikan persentase, ada kenaikan nominal rupiah. Merata nominal rupiah. Kalau nominal rupiah sih belum pernah ya. Biasanya kita pakai persentase. Oh, prosen ya. Mending yang mana? Mending yang mana? Kalau yang lumayan sih naik. Persentase pernah gitu. Jadi kalau yang ya kita juga lihat-lihat gitu ya, persentase secara merata pernah. Persentase dilihat dari misalnya jenjang golongan ya, leveling ada gitu, jadi supaya nggak terlalu mereka dapatnya terlalu kecil ada. Gitu.
Ya sebenarnya kalau ngambil yang persentase merata itu sebenarnya lebih menyenangkan buat karyawan, tapi kurang menyenangkan bagi perusahaan. Senang juga Pak, biasanya tuh kalau mereka udah, ya setahu saya, kalau mereka sudah menentukan, artinya mereka udah hitung-hitungan, artinya Oh mereka ya, gitu loh Pak. ya sih, Lagi betul betul. sisi apa, sisi kalau dapat sales bagus kan artinya dia pengen karyawannya juga merasakan gitu. Ya, ya. Nah, untuk beberapa misalnya perusahaan yang anggap kita itu sebagai aset Pak. Betul. Ya. Enak Ya idealnya begitu ya. Hanya biasanya kalau pakai persentase itu angka rupiah budget tambahan yang harus dikeluarkan cukup besar. Karena 3% itu kan dari semua jabatan dan semua level gaji kan. Iya kan? Operator misalnya gaji 3 juta ya berarti 3% dari 3 juta. 90.000 dia. Manajer gajinya sebut saja 20 juta gitu misalnya. Ya 3%. Jadi 20 juta. Jadi dari total gaji itu ya tinggal dikalikan 3%. Itu pasti terpakai habis semua. Karena merata diberikan 3%. Nah, ya, praktis. Sebenarnya dua-duanya praktis. Karena kan pukul rata masalahnya. Baik kenaikan persentase maupun nominal rupiah kan sama-sama pukul rata. Hanya basisnya yang beda. Ada basis persentase ya, dari gaji yang bersangkutan dan itu berarti equal ya dengan gaji secara keseluruhan. Gitu. Secara total gaji sama aja. Bagi karyawan mungkin lebih memberi kepuasan. Karena yang level tinggi yang gaji 20 juta, 10 juta pun dapatnya 3% dari gaji dia. Nah, hanya perusahaan tentu harus menyediakan anggaran yang jauh lebih besar. Gitu ya. Ada juga hal lain yang ini juga bisa berdampak kalau ternyata misalnya gap gaji antar karyawan itu sangat jomplang, sangat tinggi. Maka kenaikan secara persen itu membuat tingkat kesenjangan pun makin lebar antara upah yang rendah sampai dengan upah yang tinggi. Bisa makin lebar kesenjangannya. Nah, itu untung ruginya kan di situ ya. Nah, kalau kenaikan merata nominal rupiah misalnya 100.000, gitu ya, dipukul rata semua. Untuk level bawah ya sebutlah level operator gitu. Tidak ada masalah. Karena juga dia hitung-hitung juga sama, memang 3% gitu misalnya. Rupiahnya 100.000, ya sama aja sih. Tapi kalau sudah menyangkut yang level menengah ke atas, yang gajinya udah 2 kali lipat lebih sampai dengan 10 kali lipat upah minimum, ya 100.000. Manajer gaji 20 juta misalnya naiknya cuma 100.000. Kan itu kadang bisa aja mereka nyeletuk nggak usah naik lah kagok kayak gitu ya, cuma 100.000 ya dari gaji 20 juta kayak gitu ya. Nah ya yang paling enak sih sebenarnya yang atas persentase sepanjang perusahaan anggarannya mencukupi, nggak ada mas. Yang tadi dibilang Bu Marta ya kebetulan bisnis lagi bagus, uangnya ada lah intinya gitu ya, buat nambah itu. Nggak ada masalah dan everybody's happy ya, karyawan happy, perusahaan pun karena sudah menghitung dan menganggap bahwa ini dalam batas aman gitu ya, tambahan anggaran ini nggak ada masalah, bisa eksekusi ya sudah gitu ya. Ya, hanya memang dalam jangka panjang juga harus dipertimbangkan apakah ini akan menjadi suatu pola seperti ini terus pakai persen terus ya. Dan jangan lupa pada saat kita nambah gaji karyawan, maka angka itu melekat terus. Melekat terus itu angka itu. Ya. Jadi sifatnya fix ya. Yang terus. Ya. Nanti kan kaitannya kemana? Ya, misalnya kaitannya kepada misalnya nanti pembayaran THR, pembayaran pesangon, gitu. Naiknya cukup tinggi dan itu menetap terus permanen.
Itu pun dalam jangka panjang juga harus dipertimbangkan. Mungkin perlu satu strategi lain bahwa kenaikan itu dipecah gitu ya. Tidak seluruhnya masuk ke dalam upah pokok misalnya atau gaji pokok. Mungkin bisa masuk kepada yang lainnya gitu ya. Apakah misalnya dalam bentuk lumsum gitu, pembayaran lumsum sekaligus gitu, mirip-mirip bonus sih sebenarnya lumsum ya. Ada juga yang menggunakan strategi seperti itu. Nah, kemudian ini juga ada alternatif ketiga ya, yang di bawah UMK naik ke UMK. Yang sudah UMK atau lebih dinaikkan sesuai budget. Ini kombinasi kan ya, kombinasi. Ya, yang penting ini yang disebut apa ya? Mungkin strategi minimalis barangkali ya, karena mepet banget budgetnya. Gitu. Jadi yang di bawah UMK ya naik aja ke UMK. Yang sudah UMK atau lebih dinaikkan sesuai budget dengan basis penilaian atau juga bisa nggak pakai penilaian. Ya. Kalau nggak pakai penilaian ya berarti pokok rata juga. Ya. Tapi mungkin angkanya ya sangat konservatif gitu ya. Agak pelit-pelit lah gitu ya. Karena memang budgetnya pas-pasan gitu. Bisa juga pakai penilaian. Ya berarti aku membedakan nilai kenaikannya berapa. Ada juga dengan menggunakan rumus upah sundulan, itu mungkin pernah dengar ya, rumus upah sundulan. Dulu cukup populer ini, ya banyak juga yang pakai. Saya pernah ikut workshopnya ini, ya. Tapi kemudian di tempat saya nggak dipakai, karena kita punya cara yang lain. Gitu. Nah ini saya perkenalkan nih, beliau adalah yang menemukan rumus upah sundulan, gitu ya. Pak Joko Sudibyo. Dulu sebenarnya dengan Pak Hafiz juga menyelenggarakan sebenarnya training. Iya, terakhir dulu dengan Pelindo, Pak. Pelindo ya. Yang di Cibubur ya. Ya. Udah lama nggak dengar kabarnya beliau di mana nih. Ini senior ini. Iya. Ya, salah dulu terakhir tahun 2017. Kalau nggak salah. Terakhir tahun 2017. Iya, sebagai pembicara. Waktu itu topiknya tentang struktur dan skala upah. Ya, memang beliau pakar pengupahan. Terakhir itu kalau nggak salah itu beliau direktur SDM di HSBC dulu. Iya, betul. HSBC. Yang masih ada kan HSBC di Indonesia? Itu bank Pak ya? Bank HSBC. Masih Pak. Itu masih ya? Asing nggak itu ya? Bank asing Pak ya? Ya. Terakhir beliau itu sebelum pensiun di sana ya, direktur SDM-nya beliau. Ada hak paten ya Pak? Oh iya, didaftarin gitu karena ini penemuan beliau gitu ya. Jadi didaftarkan supaya nggak dicatut orang gitu. Gitu ya. Jadi beliau ini konsultan dan praktisi dengan pengalaman lebih dari 30 tahun ya. Emang senior banget lah. Beliau pernah menjadi direktur HRD di bank, perusahaan nasional maupun internasional. Dan dia memang mendaftarkan ya, hak paten dari rumus sundulan itu. Nah ini kurang lebih begini jadi rumusnya ini. Tapi ngebahas ini tuh memang harus waktu khusus gitu ya karena ini ada model-model matematikanya. Gitu ya. Jadi, tapi intinya adalah kita harus menentukan dulu beberapa variabel di sini. Untuk dapat menghitung formula upah sundulan terlebih dahulu harus ditetapkan variabel sebagai berikut. Jadi batas bawah upah lama ini berapa? Misalnya ini 3 juta. Kemudian batas atas tertinggi upah lama ya. Nah, ini tertinggi itu misalnya berapa? 3.600.000. Ini tuh dalam satu skala ya. Ini maksudnya dalam satu skala. Grade 1 misalnya. Grade 1 ya misalnya operator, office boy gitu ya. Atau yang setara dengan itu. Misalnya grade 1 itu upah terendahnya 3 juta. Upah tertingginya 3,6. 600.000 ini kan selisihnya yang disebut UL ya. UL. Upah lama, selisih upah lama gitu. Ya. Kemudian ada UB, upah baru setelah ada sundulan. Nah, misalnya ini disundul yang bawah itu 100.000.
Dari 3 juta yang paling bawah itu disundul 100.000. Jadi kita tentukan upah barunya berapa. Yang terendah itu. Misalnya 3,1 misalnya. Kemudian nah, ini yang dimaksud UBB itu ya, UBB itu batas bawah upah baru. Ya, misalnya ada kaitkan dengan UMP baru. Kemudian ada batas atas tertinggi upah baru. Misalnya kita tentukan yang tertingginya berapa, misalnya naik 150.000 di sini. Ya. Jadi 3.750.000. Ya, jadi dipetakan dulu seperti ini. Kemudian ada increment, membedakan selisih upah karyawan berdasarkan masa kerja. Jadi kita mau membedakannya untuk 1 tahun dengan 2 tahun, 2 tahun dengan 3 tahun itu. Per tahunnya itu mau dibedakan berapa. Ya misalnya kita tentukan kebijakan Rp20.000 misalnya. Antara orang dengan masa kerja 1 tahun dengan 2 tahun misalnya. Per tahunnya itu beda 20.000. Gitu. Nah kemudian ini ada yang huruf A kecil. Itu adalah upah batas atas dikurangi dengan batas bawah. Selisih sebenarnya ya, 600.000 itu. Antara angka tertinggi, max dengan min. Ya. Itu berapa A-nya? 600.000. Sedangkan yang di upah yang baru itu. Bedanya berapa? Dari ini adalah 3.750.000. Dikurangi 3.100.000. Ya. Dikurangi dengan increment. Incrementnya 20.000. Jadi B-nya itu adalah 630.000. Jadi yang pertama ditentukan dulu angka-angka ini. Dan ini dihitungnya itu per skala, per grade ya. Grade 1 berapa? Grade 2 berapa? Grade 3 berapa? Begitu. Jadi kalau kita punya 10 grade, berarti 10 hitung-hitungan ini harus kita bikin dulu. Ya. 10 kali bikin ini Pak ya? Gimana? 10 kali buat seperti ini? Betul. Betul. Dipetakan dulu. Ini manual dibikin Pak ya? Ya sebenarnya bisa dibikin Excel-nya bisa. Oh. Saya kira mungkin nggak terlalu sulit ini. Dengan Excel juga bisa. Kalau nggak salah ada kok Excel-nya. Cuma waktu itu saya nggak pakai masalahnya ya karena merasa kurang cocok. Oh. Jadi kami punya cara lain gitu ya, cara sendiri, tidak menggunakan rumus ini. Tapi ada perusahaan-perusahaan yang memang mengadopsi rumus ini. Gitu. Ya. Nah ini nyambung kepada yang berikutnya dari variabel-variabel di atas itu yang tadi kita udah hitung ya. Ini kan per grade gitu ya. Kemudian didapatlah formula upah sundulan. Ya. Jadi yang disebut UB ini upah sundulan ya. Jadi rumusnya ya A per B kalikan UL tambah UBB ditambah increment dikurangi upah batas lama A per B ya tinggal dimasukin aja angkanya. Jika ada karyawan dengan upah lama 3.300.000 misalnya di sini posisinya berarti 3.300.000 itu. Di sinilah ya kurang lebih di tengah gitu ya. Midpoint ya. Jika ada karyawan dengan upah lama 3.300.000 maka upah barunya itu ya UB itu upah baru sebagai berikut. Jadi ini kita masukin angkanya ke sini yang tadi udah kita tentukan di sini. 0,92 kali sekian dan seterusnya dimasukin sama dengan 3.405.000. Jadi yang semula dia 3,3 naik sebesar 105.000 gitu. 3 juta menjadi 3.405.000. Jadi kenaikan nominalnya itu 105.000 atau 3,18%. Gitu. Ya, kalau ini menggunakan rumus upah sundulan. Ya. Tapi rumus upah sundulan ini kan sifatnya adalah kolektif ya. Jadi sifatnya general increase. Di sini tidak dimasukkan yang namanya performance. Ya. Jadi cuma ya pokoknya kenaikan massal aja. Kenaikan massal, tetapi kita pengen membatasi gitu ya. Jadi di sini kan diplot ya. Diplot tuh increment-nya berapa, perbedaan per tahun.
kemudian sundulan paling bawahnya berapa, dan sundulan ke atasnya berapa. Nah, ini salah satu alternatif ya yang bisa dipakai. Ya. Kalau saya sendiri di tempat saya itu kombinasi pakainya. Kombinasinya adalah ya kalau yang kami udah jalankan itu, saya kan udah 24 tahun nih di tempat sekarang itu. Jadi kami cukup konsisten menggunakan kombinasi. Kombinasi antara general increase dengan merit increase. Jadi kombinasi ini nih, kenaikan upah minimum, general increase, dan merit increase. Jadi begini teknisnya. Kalau yang dipakai di tempat saya, dan kita mengenalnya nominal, Pak. Ya, nominal. Misalnya, upah minimum naik 100.000. Kita naikin dulu semua. 100.000. Dari mulai operator sampai dengan manajer naik pokoknya 100.000 semua. Jadi sudah gugur kewajiban tuh. Ya. Karena kalau bicara intinya kalau ada upah minimum baru tuh apa sih kewajibannya? Ya kewajibannya jangan ada yang di bawah upah minimum. Itu aja sih. Untuk mereka yang di bawah setahun. Yang di atas harus lebih tentu. Jadi secara kewajiban sudah gugur kewajiban. Nah, tinggal sekarang berikutnya kami terapkan merit increase. Nah, misalnya dari direksi, oke, kita punya budget misalnya 4% atau 3% dari total gaji karyawan. Ya. Kalau kita misalnya membayar gaji karyawan sebulan itu 10 miliar misalnya, ya beliau kasih 4% dari 10 miliar. Itu silakan dialokasikan. Tetapi berdasarkan merit increase. Berbasis kinerja. Jadi, semua manajer melakukan penilaian. Penilaiannya juga nanti ada lagi metodenya yang disebut metodenya adalah metode ada poin, kemudian ada distribusi paksaan, ya, distribusi paksaan. Jadi nanti yang misalnya nilainya A itu dikasih berapa? Ya. Tapi rupiahnya udah dikasih. Misalnya departemen saya itu 100 juta gitu, budgetnya. Ya dibagilah 100 juta ya, kepada orang-orang yang ada sesuai dengan kinerja masing-masing. Ya. Nah ini dasar hukumnya kebijakan kenaikan upah berkala itu. Ya. Di Undang-Undang 13 tahun 2003 itu di pasal 92 ayat 2 dikatakan pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Jadi dua nih, kemampuan perusahaan dan produktivitas. Sekalipun ini prakteknya kalau untuk produktivitas juga ya bisa sih dengan cara ada penilaian kinerja gitu. Ya, berarti itu memperhatikan produktivitas bisa juga. Kalau kemampuan perusahaan jelas itu masalah budget ya. Budgetnya ada enggak gitu. Mencukupi tidak gitu. Ya. Kemudian di PP 78 pasal 23 ayat 1 pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala untuk penyesuaian harga kebutuhan hidup dan atau peningkatan produktivitas kerja dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan. Di ayat 2-nya, peninjauan upah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Ya, jadi kita bikin aturan mainnya, atau paling tidak syarat dan ketentuan pokoknya apa untuk peninjauan upah. Ya. Jadi ada payung hukumnya. Ya. Nah ini referensi untuk eksternal equity, ada informasi eksternal yaitu salary survey dan salary guide itu yang kemarin kita singgung ya. Jadi ini juga harus menjadi satu pertimbangan. Dan saya setiap tahun menggunakan ini pada saat saya melakukan penyesuaian struktur skala upah itu saya melihat itu sebagai referensi. Kalau saya misalnya ambil Kelly salary guide yang itu banyak dari perusahaan Jabodetabek ya, dengan angka-angka rupiah yang cukup tinggi, itu saya melakukan penyesuaian dulu.
Ya Bandung dengan Jakarta kan ada gap di situ ya upah minimumnya. Maka saya akan turunkan itu angkanya sesuai dengan kondisi di Bandung. Karena survei-survei itu ternyata banyaknya memang dilakukannya di daerah Jabodetabek gitu ya, dengan upah minimum yang jauh lebih tinggi. Ya, ini bisa kita pakai sebagai rujukan. Yang penting kan jangan sampai kita terlalu rendah. Gitu. Masih harus masuk dengan harga pasar. Ya misalnya kalau kita meng-hire misalnya S1 baru lulus misalnya, itu berapa sih? Nah kita bisa cari tahu di situ. Oh ternyata dengan S1 dengan masa kerja 1 tahun misalnya, atau 0 sampai 1 tahun itu pada kisaran berapa? Nah kita melihat itu sebagai perbandingan. Yang pasti kalau misalnya kita meng-hire S1 misalnya baru lulus gitu, atau pengalaman di bawah setahun, ya pastilah dia di atas upah minimum ya. Upah minimum kan hanya untuk SMA ke bawah gitu. Harus dibedakan dong antara yang hanya lulusan SMA dengan yang sarjana gitu ya. Nah, tinggal kita lihat angka-angka itu sebenarnya memberikan angkanya berapa persen. Nah, ini adalah alur penerapan merit ya. Merit itu penilaian untuk kemudian nanti menentukan dia naik gaji berapa gitu ya. Jadi ini misalnya contoh di lembaga pendidikan ya. Jadi di sini dari mulai dekan itu terlibat ya untuk menentukan ya. Ada budgetnya berapa di sini. Kemudian HR mereview semua informasi penilaian itu dan kemudian dikirimkan kepada payroll. Kemudian HR di unit-unit kerja atau bisnis partner di tiap sekolah itu mengkompilasi ya, informasinya. Ya, jadi intinya sih semua manajer harus menilai anak buahnya. Kemudian data-data itu ditindaklanjuti oleh payroll, HR, dan eksekusinya oleh payroll. Sampai kemudian mereka menerima. Gitu. Jadi yang kami lakukan pun misalnya di awal tahun ya, kita bagikan itu formulir penilaian. Formulir penilaian prestasi kerja. Kita beri waktu 1 minggu. Ya, kita kasih aturan mainnya begini. Ya, budgetnya sekian. Jadi mereka sendiri yang menilai dan mereka yang mendistribusikan. Ya, kadang-kadang kita harus mengkoreksi itu. Kadang-kadang mereka over budget. Atau kadang-kadang ada juga sih, cuman tidak banyak. Itu yang misalnya budgetnya nggak dipakai semua. Nah, tentu kita harus cari tahu kenapa nggak dipakai semua. Tersisa misalnya budgetnya itu. Ini kok nggak dihabiskan semua. Oh ternyata misalnya bisa karena dia menganggap orang-orangnya misalnya berkurang di situ. Sehingga pada saat dikasih angka itu sebenarnya agak lebih angkanya. Gitu ya. Atau merasa, oh jangan terlalu tinggi. Ada juga yang seperti itu. Ya. Nah ini ada referensi prinsip di balik peningkatan gaji. Jadi ini yang saya juga kemudian menjadi tahu bahwa kadang-kadang ada gitu orang yang prestasinya bagus, tapi nggak bisa juga kita naikin dengan tinggi juga gitu, nggak bisa. Nggak selalu kalau prestasinya luar biasa itu pasti naiknya tuh tinggi banget. Kita harus lihat posisi dia gitu ya. Sudah tinggi belum gitu ya di antaranya. Nah, prinsip di balik peningkatan gaji. Nah, ini beberapa hal ya. Karyawan berkinerja tinggi mendapatkan lebih dari yang berkinerja rendah. Udah pasti ya. Ya. Jadi jangan sampai RMS, jangan sampai rajin malas sama saja. Ya. Tentu orang yang prestasinya tinggi itu ya wajar dia mendapatkan lebih gitu daripada yang kinerjanya rendah. Itu yang pertama. Yang kedua, gaji titik tengah atau midpoint. Ya. Jadi orang yang ada di midpoint gajinya itu. Kan ada rentang tuh. Misalnya grade 1 rentangnya misalnya 3 juta sampai 3.600.000. Nah, orang yang ada di midpoint, misalnya gajinya 3,3, itu di tengah kan. Ya. Dalam kisaran gaji mencerminkan apa yang kebanyakan orang di pasar kerja dibayar untuk pekerjaan serupa. Gitu. Jadi memang itulah titik tengahnya. Gitu, ya. Mereka yang berkinerja tinggi dengan bayaran rendah, mereka yang berkinerja tinggi dengan bayaran rendah harus menerima kenaikan gaji terbesar. Nah, itu.
prestasinya luar biasa dan memang bayarannya masih rendah, dia harus menerima kenaikan gaji terbesar. Sementara pegawai berkinerja rendah yang sudah dibayar pada atau di atas nilai tengah harus menerima kenaikan gaji yang lebih kecil atau mungkin tidak sama sekali. Ya. Kemudian berikutnya orang dengan gaji di atas nilai maksimum tidak mendapat kenaikan. Jadi mungkin ada orang yang sudah over, ya. Gajinya udah di atas, bisa terjadi gitu. Ini sebenarnya orang yang mengalami overpaid gitu sebenarnya. Orang dengan gaji di atas nilai maksimum tidak mendapat kenaikan. Jadi bisa direm dulu. Gitu. Tingkat penilaian kinerja yang sama menghasilkan persentase kenaikan gaji yang berbeda, tergantung di mana gaji pokok saat ini dalam kisaran gaji. Jadi misalnya tidak bisa juga pukul rata kalau nilai hasil penilaian prestasinya itu A itu semuanya naik 3%, misalnya. Atau semuanya naik 200.000, enggak juga. Ya, kita harus pertimbangkan juga posisi dia di dalam rentang itu ada di mana. Apakah masih di bawah, di tengah, atau sudah mentok, atau mungkin lebih dari mentok. Gitu ya. Itu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan jadi si A, si B, si C itu naiknya berapa. Nah ini sharing pengalaman yang tadi saya sempat singgung gitu ya, di tempat saya. Jadi kami mengkombinasikan antara general increase ditambah merit increase by PA. By PA itu by performance appraisal sebagai topping. Jadi kalau upah minimum naik 100.000, semua dapat dulu 100.000, tapi nanti bakal ada toppingnya. Jadi kayak kita beli es krim atau beli pizza gitu ya, toppingnya mau ditambah nggak? Gitu ya. Tambah keju, tambah apa gitu ya. Jadi ada topping gitu ya. Jadi merit increase-nya itu toppingnya gitu ya. General increase semua karyawan naik sebesar nominal kenaikan merata semuanya. Kemudian merit increase disediakan budget oleh perusahaan misalnya 3 atau 4% dari total nilai upah per departemen atau per bagian. Ya. Atasan atau manajer melakukan penilaian kinerja. Ya. Performance appraisal berbasis KPI. Ya. Pencapaian KPI-nya bagaimana. Ya. Kemudian disusun ranking. Ya. Dari mulai ranking 1 sampai ranking terendah. Ya. Kemudian dilakukan distribusi nilai nominal. Kenaikan dengan prinsip distribusi normal. Ya kurva normal lah yang dipakai. Ya. Jadi pasti yang naiknya rata-rata itu adalah yang nilainya C atau nilai kebanyakan. Gitu. Kalau misalnya kita punyanya kategorinya A, B, C saja, mungkin B yang banyak. B yang banyak. C sedikit, yang A juga sedikit. Jadi itu yang disebut kurva lonceng itu yang kita pakai. Ya. Nah itulah presentasi saya tentang topik bagaimana kita menentukan upah pekerja. Ya, terutama ini memang kaitannya dengan bahwa kita dalam waktu tertentu itu perlu juga melakukan penyesuaian upah. Jadi ada beberapa alternatif yang bisa dipakai. Ya, jadi kalau saya review kembali poin-poin pentingnya adalah bagian yang ini ya, bisa kenaikan merata persen, bisa kenaikan merata nominal, bisa juga ini misalnya yang sangat konservatif yang di bawah UMK naik dulu ke UMK, yang sudah UMK atau lebih dinaikkan sesuai budget. Budgetnya berapa? Ya, misalnya bisa dengan berbasis penilaian, bisa juga tidak berbagai basis penilaian. Bisa juga dengan menggunakan rumus upah sundulan ya, yang kita ambil dari karyanya Pak Joko ini ya dengan rumus upah sundulan. Bisa juga mungkin kalau yang saya mirip adalah kombinasi sebenarnya. General increase dulu semua, gitu ya. Kemudian ada topping tambahannya berdasarkan merit increase. Saya kira itu poin-poin pentingnya Bapak Ibu sekalian. Silakan kita masih ada waktu untuk berdiskusi. Dan kayaknya ini timingnya memang sekarang nih. Kalau para praktisi seperti Pak Punomo juga lagi siap-siap nih mau melakukan penyesuaiannya. Benar Pak. Yang lain juga. Kebetulan saya megang payroll juga sih Pak. Iya. Tapi dengan pemaparan Pak Dadang tadi, memang selama ini berarti yang dipakai adalah sistem kombinasi ya. Jadi yang pertama menaikkan dengan general increase, artinya menyesuaikan dari upah minimum nominalnya. Yang kedua setelah itu baru dengan merit increase. Cuma sebelumnya saya nggak tahu nih modelnya apa gitu. Ternyata sudah terjawab sekarang.
Kombinasi. Bang. Kombinasi. Iya, mungkin bulan-bulan ini lumayan menguras tenaga ya untuk di bulan Desember, terutama bagi saya kan generalis sebenarnya. Ya. Gitu Pak. Gitu Pak Dadang. Ya, makasih Pak Purnomo. Yang lain mungkin ada yang mau kasih masukan, komen atau pertanyaan? Yang belum kedengaran nih, Bu Marta boleh silakan. Mau tanya Pak, Gimana? yang Bapak tadi maksud lamsam itu apa ya Pak? Maksudnya yang Lamsam itu ya ini memang tambahan juga. Ada yang pernah mempraktekkan, tapi karena mungkin strategi komunikasinya nggak gitu bagus, ujungnya unjuk rasa. Ada yang pakai. Oh. Tapi itu satu alternatif. Ya kalau boleh saya bocorin, ini di daerah Bekasi itu ada perusahaan Coca-Cola dulu. Berapa tahun yang lalu. Dia kayaknya ingin mengerem yang namanya pertumbuhan fixed cost. Ya. Jadi caranya adalah mereka naik gajinya, tapi tidak dimasukkan ke dalam upah pokok. Mereka punya budget misalnya 3% atau 4%. Jadi dihitung aja. Misalnya kalau ada karyawan gajinya 3 juta, kalau 3% berarti 90.000 kan? Kali 12 selama setahun langsung dikasihin ke blok lumsum. Ya pokoknya kamu udah naik deh. Udah naik nih saya kasih. Mirip gitu. Tapi mungkin di luar itu. Karena ini maksudnya adalah kaitan dengan kenaikan gaji tapi dibayar lumsum. Tapi dampaknya apa? Dampaknya adalah memang mereka terima duit gede ya buat setahun kan. Ya toh? 90.000 kali 12 bulan kan? Lumsum kan? Lumsum itu kan pembayaran sekaligus maksudnya. Iya. Nah, tetapi gaji mereka kan di slip upah kan tidak berubah. Betul nggak? Di luar berarti Pak, ini di luar upah. Ya. Jadi ada budget kenaikan gaji buat mereka, tapi tidak dimasukkan dalam gaji. Dibayarkannya lumsum. Terus apa manfaatnya buat perusahaan? Tidak terkena dengan bahwa perubahan angka itu melekat pada gaji dia. Gitu. Jadi nanti tarif lemburnya tetap kan nggak naik, gitu ya, tetap. THR tetap, nanti ngitung pesawat tetap, gitu. Cuma waktu itu ternyata berakhirnya ricuh, gitu. Jadi mesti hati-hati nih kalau mau menggunakan metode ini, mesti hati-hati. Karena sekalipun mungkin ada juga yang senang terima duit sekaligus, gitu. Tapi ternyata loh, kok gaji saya nggak berubah, gitu kan? Iya. Dalam slip upah itu kan enggak, memang yang semula biasa dimasukin ke dalam gaji ini enggak gitu. Pokoknya dihitung buat setahun, seolah-olah ada anggaran kenaikan gaji buat Anda selama 1 tahun ini saya kasihin sekaligus gitu. Ya. Tapi gaji Anda nggak berubah gitu, tetap segitu. Tapi anggaran yang memang diperuntukkan untuk itu ini dikasihin ke Anda gitu. Ketangkep nggak maksudnya? Iya Pak. Iya, Pak. Nah, kalau Anda jadi pengusaha, mungkin aja kepikir mau melakukan itu. Belum karena sih. Anda, belum sih, nggak sejauh ini belum ada gitu. Iya, karena untuk mengerem pertumbuhan orang per orang supaya kenaikan gaji itu tidak melekat pada gaji dia terus, betul nggak? Iya. Tapi ya ternyata ini studi kasus itu. Saya juga buka di sesi saya di Magister Management ya, sebagai studi kasus. Ya mungkin boleh saja sih seperti itu, cuma karena itu hal yang baru dan tidak ada juga. Saya melihat bahwa ini strategi komunikasinya. Harusnya kan kalau ada kebijakan yang agak beda, agak aneh, gitu, itu kan harusnya dirundingkan dulu. Gitu. Melibatkan karyawan mestinya. Betul, dibicarakan dulu ya. Terus juga mereka harus dibikin mengerti kenapa perusahaan mengambil langkah seperti ini. Kok beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya itu satu alternatif. Tapi saya nggak rekomendasikan itu, nggak. Nanti jadi bola liar lagi. Iya. Tapi ada gitu, pernah terjadi yang seperti itu yang tadi saya sebutkan itu sebenarnya. Tapi udah lama itu sih, udah lama.
Ya, tapi saya masih ingat itu ada yang disebut strategi kenaikan gaji secara lump sum. Gitu. Pernah terjadi seperti itu. Di dalam masa sulit ya di tempat saya pernah lah 2 atau 3 kali kita kenaikan agak nggak normal ya. Jadi ya itu yang penting didongkrak aja lah. Yang belum UMK ke UMK, yang sudah di atas UMK ya kita ada budget tapi mungkin tidak gede naik. Ya dikaitkan dengan penilaian prestasi pernah. Ya. Kami lakukan itu tahun berapa ya? 2020 kemarin lah. 2020. Ya sebelum pandemi lah, sebelum pandemi. Dan memang kita mesti ya cukup lama sih kita sosialisasinya sampai kemudian mereka mengerti. Untuk menyiasati yang saat ini bagaimana, Pak? Kalau sekarang justru persoalannya di tingkat makronya, bukan tingkat mikro. Persoalannya kan ini isunya atau yang digembar-gemborkan oleh serikat pekerja itu mogok nasional. Ya kan? Dan kita dengan karyawan tidak ada perselisihan. Kan mogok itu kan kalau ada perselisihan antara pengusaha dan pekerja. Sekarang pertanyaannya, apakah ada perselisihan pengusaha dan pekerja sekarang? Kan nggak ada. Enggak. Ya, ini mah sebenarnya perselisihan antara serikat pekerja dengan pemerintah. Betul nggak? Iyalah, dengan pemerintah. Ya pemerintah kan berpegang kepada undang-undang dan peraturan baru. Pekerja nggak mau kan, karena dia menolak undang-undang cipta kerja. Ya, makanya menggugat. Dan kemarin udah keluar putusan mahkamah. Putusan yang agak membingungkan gitu. Inkonstitusional bersyarat atau konstitusional bersyarat gitu. Ya. Diberi waktu 2 tahun gitu untuk perbaiki dulu deh. Kalau nggak diperbaiki, ya udah ini jadi inkonstitusional gitu. Jadi berlaku kembali ke yang sebelumnya, peraturan lama, undang-undang yang lama itu sebelum undang-undang cipta kerja berlaku kembali. Oh, jadi dipospon ya, Pak? Ya, iya. Tapi masih berlaku. Yang udah keluar ya pakai aja. Cuman pemerintah tidak boleh mengeluarkan aturan baru. Perbaiki dulu selama 2 tahun ini. Ya mungkin nanti setelah 2 tahun bakal ada perubahan-perubahan. Akan ada beberapa adjustment lah, penyesuaian gitu ya. Pasal-pasal tertentu yang dianggap memang itu dianggap menyalahi gitu ya. Itu. Ya lump sum itu mah wawasan aja lah. Saya mah nggak rekomendasikan ya. Takut jadi bola liar nanti di perusahaan. Enggak, Pak. Cuma ada strategi lain nggak, Pak? Selain itu. Tergantung sekarang tujuannya apa. Ya, kalau perusahaan sih tentu pengennya ya bukan maksudnya serendah-rendahnya ya. Tapi gini loh, secara umum ya pengusaha itu sangat khawatir. Kalau ini kenaikan gaji itu kan masanya melekat terus gitu, pada diri seseorang. Ya kan? Dan nanti endingnya itu kan kalau kita mesti bayar pesangon. Kalau kan karena pasti dikaitkan upah sebulan berapa. Ya. Sekalipun dengan undang-undang cipta kerja sebenarnya agak lumayan dikurangi itu. Seperti yang pensiun aja ya. Pensiun kalau menggunakan hitungan undang-undang cipta kerja dan PP 35 gitu, bisa berkurang 20%. Jadi misalnya seorang operator pensiun mesti dibayar pesangon 100 juta itu jadi tinggal 80 juta gitu ya. Bisa berkurang 20%. Ya. Kalau menggunakan undang-undang cipta kerja ini dibandingkan dengan undang-undang 13 sebelumnya. Sebenarnya yang merupakan nightmare lah ya, hal yang ditakuti gitu oleh pengusaha itu ya. Pertama adalah sebenarnya pembayaran pesangon. Karena mahal. Untuk yang 24 tahun masa kerja saja kan yang pensiun itu kalau pakai aturan lama itu 32,2 bulan upah. Jadi kalau gaji dia 10 juta sebulan itu, maka dia berhak atas kompensasi pensiun itu 320 juta ya, per orang akhirnya. Itu kita baru bicara 1 orang. Nah, kita kan dalam 1 tahun aja bisa mempensiunkan berapa banyak. Kalau untuk perusahaan-perusahaan menengah besar, ya di tempat saya itu bisa belasan orang per tahun.
bisa 15, bisa 20 orang. Rata-rata per orang 120-150 juta aja kan lumayan. Suatu beban biaya yang lumayan. Dan itu kan gede atau enggaknya itu kan tergantung masa kerja, ya kan? Atau tergantung dari tabel ya. Tabel aturan pesangonnya seperti apa. Ya kalau memang itu bisa dikurangi tentu akan meringankan. Keduanya adalah gaji dia. Ya kalau gaji dia itu ternyata tumbuh, maka yang persentase itu sebenarnya yang tadi itu nggak populer kalau di mata pengusaha. Sebenarnya. Kecuali kalau persentasenya kecil. Misalnya cuma 2%, kayak gitu ya. Ya. Makanya lebih aman pakai nominal aja udah. Naikin aja nominalnya, naik berapa? 100.000 atau 150.000 ya naikin dulu semua, semua. Berarti udah gugur kewajiban. Perusahaan sudah melaksanakan pelaksanaan upah minimum. Tinggal kasih topping. Gitu. Makanya kalau kami sendiri merasa secure, yang merasa cukup nyaman dengan menggunakan strategi itu, yaitu strategi kombinasi tadi. Ya, yang pertama general increase dulu, yang kedua kasih merit increase toppingnya. Nah, tapi dikaitkan dengan prestasi supaya jangan sampai orang yang ngerasa kerjanya udah bener tapi kok dapatnya sedikit. Ya. Atau ada orang yang bermalas-malasan kok dapatnya sama aja. Nggak beda jauh dengan orang yang kerja keras, yang kerjanya bagus. Gitu. Makanya ya faktor prestasi itu kami pakai juga sebagai salah satu variabel yang menentukan juga. Demikian ya. Ya, tapi mungkin tiap perusahaan punya prioritas-prioritasnya sendiri, asumsi-asumsi sendiri ya. Sepanjang itu memang cocok, ya tidak selalu mirip dengan yang saya pakai gitu ya. Mau pakai yang prosen merata boleh, gitu. Mau dikaitkan dengan prestasi boleh atau enggak juga boleh. Gitu. Tapi kalau saya berpikir seharusnya dikaitkan dengan prestasi. Ya, KPI juga pakai sih. Jadi supaya lebih adil justru kalau menurut saya. Ya, kalau kenaikan itu dikaitkan dengan performance. Ya. Demikian. Izin Pak Dadang. Silakan. Izin, ada beberapa sih sebenarnya yang mau saya tanya, tapi yang pertama saya tertarik dengan tadi Pak pesangon yang menurut Bapak tadi itu justru yang ditakutkan pengusaha itu adalah pembayaran pesangon. Betul. Yang cukup besar karena sekaligus dibayar Pak ya. Pesangonnya 32 berapa tadi 32,2 kalau 24 tahun masa kerja. Iya. Nah, itu apakah pembayaran pesangon ini ada peraturannya, maksud saya apakah harus sekaligus, apakah tidak boleh misalnya mengambil model PNS yang dibayar setiap bulan pensiunnya. Sehingga mungkin lebih murah ya pembayaran pada saat itu. Dan menurut saya karyawan itu merasa secure ya karena dia masih dapat penghasilan setiap bulan. Gimana itu Pak? Kalau yang pesangon ini harus dibayar sekaligus Pak. Itu peraturan Pak dari pemerintah. Betul. Atau mungkin serikat pengusaha ya saya katakan serikat pengusaha mungkin bisa memberikan masukan kepada pemerintah untuk mengubah regulasi itu supaya perusahaan bisa mengambil ini kebijakan sendiri cara pembayaran pesangon apakah pensiunan bulanan atau sekaligus. Masalahnya jaminan pensiunnya sudah ada Pak. Jaminan pensiun yang dari BPJS betul kerja, Pak, ya. Sudah ada. Itu yang dibayar per bulan tuh yang itu Pak. Kan ada produk baru jaminan pensiun. Selain yang lebih baru lagi jaminan kehilangan pekerjaan itu yang diatur di pasal di PP 37 gitu. Kalau itu pesangon itu diintegrasikan Pak ke BPJS lebih jadi gajinya jadi tetap sama dengan sebelumnya ketika dia bekerja dan setelah pensiun sama. Bisa tapi harus merubah undang-undang Pak itu. Iya itu makanya saya bilang tadi kira-kira bisa nggak Kadin apa siapa bukan Kadin ya apakah para pengusaha ini saya kira punya power untuk menekan pemerintah. Sebenarnya gini undang-undang Cipta Kerja ini juga sudah mengurangi sebenarnya. Gitu. Yang tadi saya bilang yang pensiun itu akan berkurang 20% Pak. Ya.
Itu Ya. berkurang tapi kan merugikan karyawan itu Pak ya. Iya. Tetapi juga perusahaan kan kalau yang habis kontrak mesti bayar kompensasi PKWT, Pak. Seolah-olah seperti ada tukar guling gitu, Pak. Karyawan tetap yang pensiun dikurangin sedikit pesangonnya, Pak. Tetapi yang habis kontrak mesti dikasih uang kompensasi. Jadi ya artinya gini, kan karyawan kita ini bukan cuma karyawan tetap, Pak. Kan ada juga karyawan kontrak. Iya, iya. Mereka kalau habis kontrak nggak dapat apa-apa. Sebelum ini, Nah, iya. sesudah cipta kerja, mereka jadi dapat, Pak. Yang namanya kompensasi PKWT selesai. 1 tahun kontrak, 1 bulan. Kalau 2 tahun berarti 2 bulan. Ya semacam sangu lah. Dia nggak kerja lagi, dikasih bekal buat nyari kerja lagi. Saya kira itu bagus, Pak. Memang kan gini, kadang-kadang serikat buruh sendiri dia suka lupa. Anggota Anda itu kan bukan cuma karyawan tetap loh. Karena ada juga karyawan kontrak. Ya. Dan ada juga mungkin saudara Anda yang belum kerja. Gitu kan? Ya. Jadi situasi ketenaga kerjaan ini kan mesti dilihatnya secara komprehensif, Pak. Jadi kalau yang namanya nuntut itu Anda tuh lagi memperjuangkan kelompok karyawan yang mana. Ini ya, ada karyawan tetap, ada karyawan kontrak, malah ada yang belum jadi karyawan. Iya. Itu orang-orang yang baru lulus lagi cari kerja gitu kan. Dan sekarang kalau misalnya perusahaan-perusahaan itu dengan situasi kondisi seperti ini itu jadi malas melakukan ekspansi bisnis, sementara sebentar lagi mau ada bonus demografi gitu ya. Jadi terus mau kayak gimana ini gitu ya. Bonus demografi itu bukan lagi yang namanya berkah, tapi akan menjadi musibah, Pak. Gitu ya. Karena angkatan kerjanya membludak, gitu ya, banyak sekali angkatan kerja itu, tapi lapangan kerjanya sedikit. Gitu. Jadi sebenarnya kan bonus demografi itu bisa punya 2 wajah, Pak. Wajah sebagai anugerah, bisa juga menjadi wajah musibah, gitu ya. Kebayangkan orang cari kerja membludak gitu kan, tapi kita nggak bisa kasih kerjaan ke mereka. Gitu. Iya. That's the problem. Malah yang sudah pensiun kan, kalau di perusahaan Bapak misalkan usia pensiunnya kan di bawah 60 Pak ya. 55 ya. 55 dan ini bisa menjadi saingan untuk pemula ya dalam cari kerja. Betul. Jadi yang disampaikan Bapak itu sebenarnya apa yang dihasilkan sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sebenarnya juga itu di dalamnya ada ikhtiar dari kalangan pengusaha, Pak. Oh gitu, Pak. Ikhtiar dari kalangan investor, Pak. Makanya waktu kemarin MK mengeluarkan putusan seperti itu, Pak Jokowi, saya menilai beliau juga sangat khawatir bahwa situasi yang tidak kondusif ini akan membuat para investor itu mungkin berpikir kembali mau invest di Indonesia, Pak. Iya, ya padahal itu karena situasinya tidak ramah gitu, Pak. Ya. Iya. Tidak kondusif gitu. Jadi ngapain saya bikin pabrik tapi rudet urusannya gitu. Iya. Ya. Jadi mendingan mungkin di Vietnam lah atau di Kamboja lah atau Sri Lanka gitu, mungkin lebih friendly begitu daripada Indonesia yang buruhnya galak-galak gitu, Pak. Ya. Iya. Problemnya itu kan sebenarnya gitu ya. Iya, di serikat buruh itu Pak ya. Jadi ya betul sih, kalau saya juga, karena kan saya juga memang, saya kan wakil pengusaha, Pak. Saya ngerti betul apa yang menjadi deritanya pengusaha, saya ngerti. Gitu ya. Salah satunya adalah itu memang yang merupakan nightmare ya, mimpi buruk bagi pengusaha itu adalah pesangon yang memang besar nilainya. Kalau kita punya karyawan banyak, apalagi tempat saya bekerja kan padat karya, Pak. Orangnya banyak. Gitu. Ya, kami bisa 10.000 orang nih saat ini tuh ya, baik yang ada di pabrik, yang ada di toko-toko, yang ada di office. Ya, tiap tahun kita mempensiunkan orang juga bisa puluhan orang. Ya, itu perlu uang yang cukup, Pak. Iya. Nah, sekarang kalau bisnis kita nggak bagus, cash flow kita keganggu, ya. Ya tahun ini juga seharusnya saya pensiun, tapi diundur, Pak. Ya, karena kita dahulukan yang level bawah dulu deh pensiunnya. Ya, kita bayar dulu, selesaikan dulu. Jadi kita bertahap. Ya, bertahap itu sampai
biasanya dalam 1 bulan kita selesaiin berat semua, ya, misalnya mau 20, mau 30 orang kita beresin. Ini kita bulan ini berapa orang dulu, ya, bulan berikutnya berapa orang dulu, ya, karena menyangkut cash flow-nya. Tapi di sisi lain kan perusahaan juga ada komitmen bahwa kalau yang pensiun itu harus dibayar haknya kan gitu ya. Ya oke, kita laksanakan ya, tetapi kita atur gitu karena memang kan akibat pandemik ini hampir 2 tahun ya Pak ya, kita terpukul sebenarnya. Masih bisa berdiri juga udah uyuhan gitu. Bersyukur gitu ya. Masih bisa bertahan juga gitu ya. Betul Pak sih itu ya, sebenarnya gini loh Pak. Kadang gini, melaksanakan suatu peraturan itu kadang memang karena ada satu situasi yang membuat kita tidak mampu melakukannya sebagaimana bunyi aturan gitu Pak. Ya. Opsi yang pertama ya yang ideal dirubah aturannya Pak. Iya, betul. Ya, bikin undang-undang baru atau bikin peraturan pemerintah baru yang mencoba mengakomodir situasi itu. Tapi itu kan ceritanya tidak semudah membalik telapak tangan, Pak. Gitu ya. Yang namanya merubah undang-undang, merubah peraturan pemerintah itu perlu perjalanan panjang. Gitu, Pak. Iya. Bisa juga ada satu cara lain, Pak. Yaitu kita selesaikan secara internal, secara sepakat dengan karyawan. Yang tadi Bapak bilang, bisa nggak sih dicicil? Kalau sepakat dengan karyawannya, Pak, bisa sebenarnya gitu. Ya, tapi kan tidak perlu merubah undang-undang ya Pak ya, karena urusannya ribet gitu Pak. Karena menyangkut sebuah bangsa gitu ya, harus ada pemerintah, ada DPR, harus bertengkar dulu gitu kan. Ya tentu itu kadang kita mesti nunggunya bertahun-tahun Pak gitu ya. Sebenarnya kan perbaikan pesangon ini pun juga perjalanan bertahun-tahun, Pak. Ngerubah Undang-Undang 13 itu sejak zaman Pak SBY itu nggak pernah berhasil, Pak. Iya. Itu sampai gedung DPR itu berapa kali itu pagarnya dirusak gitu. Gara-gara waktu zaman Pak SBY dulu, memang Pak SBY sendiri pengen ngerubah gitu supaya pesangon tuh nggak kegedean gitu. Tapi nggak berhasil, Pak. Nggak berhasil. Jadi sekarang tuh Undang-Undang Cipta Kerja itu sebenarnya berhasil. Cuman terjadi penolakan kan begitu ya. Yang sampai hari ini kan memang ini belum selesai urusannya Pak. Sampai 2 tahun ke depan itu masih banyak, perjalanannya masih panjang. Gitu. Ya. Jadi ya itulah kondisinya gitu, yang terjadi sekarang. Jadi saya pikir justru kadang-kadang kita berharap misalnya payung hukum itu bisa menjawab semua persoalan, itu nggak mungkin Pak. Untuk persoalan internal di kita sendiri itu yang penting udahlah kita berunding aja sama karyawan. Kita buka-bukaan kondisinya seperti ini, sok kita saling menjaga satu sama lain, saling bantu satu sama lain. Yang penting gini loh, perusahaannya harus tetap jalan. Ya kan? Kalian pun masih bisa kerja gitu. Itu gimana caranya? Jadi itu yang paling penting itu sebenarnya gitu ya. Dan itu harus ada dialog yang berkesinambungan. Tapi kalau cuma dialog begitu kan agak rentan terhadap ke melanggar kesepakatan kan gitu Pak, karena itu kan hanya lisan, ini kesepakatannya. Oh nanti dituangkan Pak. Oh begitu, ada tertulisnya ya. Betul. Oh, ujung dari dialog itu kita bikin yang namanya kesepakatan bersama, Pak. Ya. Seperti kemarin tuh waktu pandemi itu kan banyak perusahaan yang merumahkan karyawan, Pak. Iya, betul. Terus ada juga yang gajinya dikurangi, Pak. Nah, itu kan malah dibantu oleh menteri dengan menteri mengeluarkan surat edaran. Iya. Bahwa mengingat situasi pandemik ini banyak perusahaan yang terdampak, maka untuk urusan upah, urusan THR, teknisnya bagaimana, besarannya berapa, silahkan berunding, bersepakat gitu ya. Dan itu yang kami lakukan. Dan mungkin hampir semua perusahaan melakukan itu. Kami duduk bareng dengan serikat pekerja, dengan perwakilan karyawan, kita cerita buka-bukaan, ya akhirnya kan sepakat. Ya, karyawan juga masih butuh kerja. Sekarang mau putus hubungan kerja juga bayar pesangonnya duitnya nggak ada. Pak mau dibayar pakai apa Pak? Ya, THR pun ya banyak perusahaan THR-nya dicicil juga.
Karena uangnya nggak ada, Pak. Kenapa nggak ada uang? Kita nggak boleh jualan, Pak. Tokonya kan disuruh tutup. Terus kita jualannya di mana? Pusing nggak? Iya nggak? Dan sekarang kalau kita nggak duduk bareng dengan karyawan, dengan niat baik, kita nggak ada solusi, Pak. Iya. Ya akhirnya memang kita melakukan dialog. Dialog sosial itu kan terminologi khusus, Pak, itu di dalam hubungan industrial, Pak, yang disebut dialog sosial itu ya. Dan endingnya adalah PB ya, PB atau persetujuan bersama, Pak. Dan itu kuat, Pak. Apalagi sebenarnya pada saat kita berunding itu, memang pijakannya adalah memang regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah juga kan sebenarnya ya. Gitu. Ya. Jadi ya itulah kalau saya melihat bahwa memang kita juga harus mengelola hubungan industrial dengan baik. Ya. Yang penting kan kelangsungan kerjanya dijaga, kelangsungan usaha pun dijaga. Jadi itu justru yang lebih penting. Iya. Ya. Oke. Demikian, Pak. Ya seni lah, seninya ya kayak gitulah memang. Itu kalau di kampus kan disebut manajemen itu adalah ilmu dan seni kan gitu ya. Betul, betul. Ilmu dan seni. Itu kalau ujian skripsi mahasiswa selalu kenapa disebut ilmu dan seni begitu? Selalu ditanya itu. Ya. Betul, betul. Seninya Pak kalau sudah di lapangan ya saya sebagai praktisi ya memang kalau, seninya itu Pak. Kalau berhasil puasnya bukan main Pak ya. Ya, betul, betul. Ya. Oke, Pak. Makasih Pak Jonal nih. Makasih, seru Pak. Sekali nih diskusinya nih. Terus kalau nggak ada yang pertanyaan lain, saya mau tanya lagi nih Pak. Boleh. Mengenai apa tadi Pak yang strategi lamsam tadi Pak ya. Ya. Kalau saya nggak salah tadi Bapak ceritakan sebenarnya strategi itu cukup berhasil. Tetapi ada kasusnya di Coca-Cola Pak ya. Di Coca-Cola kurang berhasil, tapi itu karena komunikasinya yang kurang Pak ya. Betul. Memang itu mereka merasa tidak diajak bicara Pak. Iya, artinya hanya komunikasi. Jadi kalau komunikasinya itu baik, maka strategi itu boleh dikatakan berhasil Pak ya. Ya paling juga mungkin nanti ada negosiasi Pak. Mungkin ada sebagian kemungkinan yang terjadi begini Pak. Kalau saya jadi karyawan kan, kok gaji saya nggak naik sih gitu ya. Nah, tapi juga saya mengerti, misalnya kalau dimasukin semua ke gaji juga terlalu berat dalam jangka panjang ke perusahaan. Bisa saja Pak itu nanti negosiasinya 50-50 Pak. Oh gitu. Bisa sebagian masuk ke naik gaji, sebagian lumsum bisa saja toh. Iya. Kan namanya juga berunding, Pak. Ya kan? Ya. Gitu. Okay. Jadi intinya memang gini, kalau ada satu keputusan baru, kebijakan baru yang itu benar-benar menguasai hajat hidup orang banyak gitu ya. Itu kan kita harus memanage itu dengan elegan gitu, Pak. Ya. Dengan hati-hati. Intinya sih sebenarnya orang itu ingin dilibatkan. Apalagi itu menyangkut memang keperluan dia yang vital gitu ya, sesuatu yang sangat bermakna buat dia dan keluarganya, itu kan mereka ingin diajak bicara sebenarnya. Jadi ya harus dengan strategi komunikasi yang proaktif kalau menurut saya. Ya. Kalau saya melihat mungkin sebagai akademisi Pak ya, melihat yang itu barangkali faktor faktor negatifnya juga mungkin perilaku karyawan Pak ya, atau mindset. Biasanya karyawan kita itu kalau menerima banyak duit sekaligus bukannya ditabung biasanya, tapi dibelanjakan barang-barang mewah, barang-barang, akhirnya ketika uang itu habis lalu melihat gaji saya masih segini-segini ya gitu ya. Jadi ada faktor itu barangkali Pak ya. Ada. Karena saya pernah mengalami ketika kebijakan pemerintah memberikan sertifikasi guru itu Pak. Kan sertifikasi guru itu ditujukan untuk membantu kesejahteraan guru. Tapi juga membantu kualitasnya.
Tetapi survei setelah kebijakan sertifikasi guru itu dilaksanakan beberapa bulan atau beberapa tahun, lalu disurvei, justru guru-guru itu bukannya membelanjakan tunjangan itu untuk meningkatkan kualitasnya, tapi malah mereka menurut survei membeli mesin cuci, membeli kulkas. Jadi tidak ada kaitannya dengan mutu. Nah, setelah habis itu, baru ribut lagi mana tunjangannya gitu. Betul. Nah, itu barangkali kalau saya melihat perilaku karyawan. Jadi harus ada edukasi juga, Pak. Nah, betul, Pak. Edukasi. Memang saya melihat sekarang ini yang namanya financial management itu penting, Pak. Iya, financial literacy namanya sekarang. Iya, financial literacy. Ya, betul. Literasi keuangan ya. Iya, literasi keuangan. Supaya mereka lebih pandai mengelola keuangan. Iya. Kan enggak, mau dikasih gaji berapa? Iya, gitu. Tetap minta amburadul itu. Ya. Iya. Betul, Pak. Itu harusnya ada sih itu ya. Pelatihan seperti itu membangun supaya mereka lebih pandai untuk mengelola keuangan mereka. Ya, mungkin di perusahaan Bapak mungkin perlu dipanggil ahli di bidang literasi keuangan, Pak, ya, untuk mengedukasi karyawannya supaya bisa mengelola uang dengan baik, sehingga mereka tidak sangat tergantung kepada kenaikan gaji atau apa. Tapi faktornya memang banyak sih, Pak. Jadi iya, Pak. Culture dari masyarakat berpengaruh. Termasuk mengenai kadang ada yang agak sulit itu begini, Pak. Jadi kalau saya lihat juga ini satu hal yang memang agak memprihatinkan ya. Misalnya nih, saya nggak tahu di Bandung atau di beberapa kawasan industri lain mungkin nggak beda jauh. Banyak wanita itu bekerja, gitu, tapi suaminya tidak, Pak. Jadi si wanita ini dia bekerja itu jadi berperan sebagai tulang punggung. Iya, jadi pencari nafkah di rumah. Pencari nafkah. Gitu. Jadi beban dia itu sangat berat. Kalaupun ada suami ada yang nggak kerja atau kerjanya juga part timer gitu ya, serabutan. Jadi sementara dia punya anak banyak gitu ya. Atau dia juga harus menanggung misalnya orang tua. Ya. Jadi yang jadi tulang punggung di keluarganya itu cuma satu orang. Sementara yang harus dihidupi itu banyak. Untuk kondisi kayak gitu kan kadang mereka akhirnya harus menutup kekurangan untuk pemenuhan sehari-harinya dengan berhutang. Iya. Dan itu memang saya kira ya makanya sebenarnya penciptaan lapangan kerja itu penting banget, Pak, gitu. Ya. Iya. Bagaimana supaya orang-orang makin banyak di dalam satu rumah itu memang mereka semua bekerja, itu kan lebih sejahtera, Pak. Nah, itu mestinya dikasih tahu ke serikat buruh itu, Pak. Itu. Karena makanya kenapa undang-undang yang baru ini namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Iya, karena kan maksudnya adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang banyak gitu. Ya. Karena persoalannya seperti itu. Ini sepertinya mungkin serikat-serikat pekerja tidak paham sampai ke situ ya. Hanya melihat paham. Kalau menurut saya sih mestinya paham lah, mereka juga orang-orang sekolahan ya, banyak sarjana hukum juga. Iya, karena cuma karena memang tuntutan organisasi, Pak, kalau nggak ada demo, nggak ada yang dituntut ya bukan serikat pekerja apa namanya. Nanti malah dibilang lempem gitu. Betul, karena mereka udah terima iuran juga, Pak, dari anggotanya kan. Mereka harus kerja juga, gitu kan. Tapi saya dengar apa ini mungkin bisa dikonfirmasi Bapak, bukan konfirmasi ya, tapi apa sekedar sharing aja. Saya dengar Undang-Undang Cipta Kerja ini justru mengurangi serikat buruh ini peran mereka dalam mengatur karyawan lah gitu. Betul memang. Karena gini, selama ini jadi bola liar, Pak. Iya. Jadi harus dikontrol, harus dibatasi. Yang dibatasi bukan hanya serikat pekerja, Pak.
Iya. Pemerintah daerah pun dibatasi, Pak. Nah, itu. Ya kan? Karena sering aneh-aneh gitu keputusannya Iya. itu. Ya. Jadi makanya sebenarnya ini kembali kepada sentralisasi sebenarnya. Iya. Justru itu bertentangan dengan yang namanya otonomi daerah, Pak. Gitu. Ya. Iya. Otonomi daerah itu pisau bermata dua, Pak. Satu sisi bisa membuat daerah lebih diberdayakan, lebih punya inisiatif. Gitu. Tapi kalau mulai ngaco, ngawur itu harus dikontrol bagaimanapun juga pada akhirnya kan gitu. Iya betul Pak. Ya yang lebih penting sekarang kan sebenarnya bagaimana lapangan kerja tersedia dengan cukup ya. Iya. Sehingga kemudian ya jadi lebih sejahtera lah gitu ya. Kalau yang orang yang kerjanya banyak gitu kan daripada yang jadi tulang punggung keluarga itu cuma sedikit, orang yang harus dihidupi banyak banget kan gitu. Iya. Kan itu problem Pak di situ Pak ya. Iya, betul Pak. Oke, dari yang lain mungkin ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan boleh. Pak Purnomo mungkin Pak, ini ada sharing pengalaman ini Pak di perusahaannya. Saya ingin dengar juga nih Pak Purnomo. Ini nanti kalau saya ngasih kuliah bisa cerita ini seperti Yes, ya. Memang kalau Sebagai mungkin contoh kasus gitu Pak. Ya memang selama perjalanan ya kerja itu ya cukup lama ya Pak ya, mungkin lika-likunya banyak Pak. Ya. Baik mungkin waktu di Serikat Pekerja gitu ya. Ya sebenarnya Serikat Pekerja itu apalagi mungkin yang terafiliasi dengan yang cukup besar sih. Memang ada beberapa diklat juga sih Pak Joner sih. Jadi mereka juga sebenarnya ya ada beberapa yang memang cerdas juga kan, karena memang ada yang berlatar belakang hukum juga seperti itu ya. Ada LBH-nya juga. Cuma memang seperti Pak Dadang bilang, kan ada tuntutan juga, misalkan dari pusat, dari pimpinan pusat, pimpinan daerah itu kan sampai ke PUK. Karena kan kalau dari PUK-nya sendiri kan biasanya 1% tuh kalau dulu saya itu di ADART-nya seperti itu. Nah, iurannya Pak. jadi kadang dari anggota atau PUK-nya itu menuntut juga ke pimpinan daerah atau pimpinan pusat. Gimana nih ini gerakannya dari pusat terkait kebijakan dari pemerintah pusat gitu kan, seperti itu. Jadi memang benar tuntutan juga. Maksudnya tuntutan dari karyawan Pak ya? Ya dari karyawan yang menjadi anggota Serikat Pekerja. Oh. Iya, kalau misalkan kok selama ini tidak ada pendidikan gitu dari pimpinan pusat atau pimpinan daerah gitu kan. Otomatis karyawan menuntut ke PUK-nya. PUK itu unit di perusahaan seperti itu. Pimpinan unit kerja di perusahaan seperti itu. Kalau bayangan saya selama ini agak lari dari tapi kita bayang nggak apa-apa ya, ini kan enggak. Kalau bayangan saya selama ini justru partai-partai yang menekan serikat partai ini, ayo gempur mereka nih. Kebijakan pemerintah begini, tolong dong digempur gitu. Saya kira begitu selama ini. Memang ada beberapa beda-beda sih Pak, beda-beda karakter antara SP yang satu dan yang satunya lagi. Ada yang mungkin cenderung moderat, ada yang sedikit katakanlah tanda kutip ya radikal gitu kan, ada seperti itu sih. Tapi memang semenjak pandemi ini Pak, terutama di bulan Juni 2001 ya sampai ke sini, sampai mungkin September, mungkin itu cukup berat ya tantangannya ya Pak. Terutama di Juni ini kan kasus COVID itu lumayan meningkat ya Pak dengan datangnya Delta. Jadi pas bulan Julinya itu memang di perusahaan tempat saya bekerja itu ada yang dirumahkan. Ada beberapa kali yang dirumahkan, terus ada juga yang memang selesai kontrak tidak diperpanjang karena memang dari omset perusahaan juga cukup menurun, cukup lumayan ya, berapa persen seperti itu. Nah, untuk mungkin sudah agak mendingan di bulan November, mulai September pertengahan sampai sekarang sudah ada peningkatan karena mungkin kondisi global juga sudah agak mendingan ya Pak ya.
Karena kan untuk pulpen sendiri pastinya mengandalkan si murid gitu ya, apa yang pelajar seperti itu. Jadi untuk sekarang sih memang sudah agak mendingan sih gitu. Jadi memang cukup berat sih ya di sisi HR gitu sebagai praktisi di saat pandemi seperti ini sih. Itu mungkin Pak sekedar sharing saja. Makasih Pak Purnomo. Ya, kalau Pak Purnomo ya lebih fairin karena beliau pernah jadi aktivis. Oh, pernah ya Pak ya? Iya, 3 tahun Pak dulu Pak. Di buruh juga, aktivis buruh. Iya, tapi di unit kerjanya saya. Iya. Beliau ini pembelot itu. Semula aktivis serikat pekerja, sekarang jadi wakil manajemen kayak gitu ya. Sekarang yang masih pekerja sih Pak. Baik, rekan-rekan masih ada yang lain mungkin? Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Ibu Rina sama Ibu siapa? Rita. Rita. Berhalangan kayaknya. Iya. Tadi kayaknya Bu Rina tadi ya. Mungkin punya acara. Ya nggak apa-apa lah, kita ada training recordnya. Iya. Bu Deni ini belum kedengaran suaranya Bu Deni nih. Sinyalnya hilang mungkin Pak. Sinyalnya. Di Kalimantan tuh banyak hujan mungkin hari ini. Ya, terganggu sinyalnya kayaknya. Iya. Barangkali rekan-rekan. Bu Ririn ada yang ingin ditanyakan. Bu Ririn ada yang mau disampaikan Bu Ririn. Kemarin ada yang mau ditanyakan, tapi saya usulkan sebaiknya bertanya langsung dengan Pak Dadang aja, walaupun itu di luar materi. Silakan Bu Ririn. Punya ini. Selamat malam semuanya. Sebenarnya itu sih sudah saya japri sih ke Pak siapa namanya, ke Pak Dadang. Soalnya sudah. Pula kayaknya ya mungkin saya paling bodoh ya di antara semua ya. Jadi saya banyak jadi bingung gitu kan. Alam aja. Jadi kan bingung bisa juga belajarnya mau mulai dari mana juga bingung gitu loh, karena banyak banget gitu kan. Apalagi nih akhir tahun kan ya Pak ya. Akhir tahun itu kan pasti kan akan bikin apa target baru. Terus apa lagi yang sudah dicapai. Saya sampai bingung ya apa yang sudah dicapai itu apa, targetnya apa juga sampai bingung juga. Apalagi tadi dengar yang ini yang pengupahan ini kalau di kantor saya ini kan masih dihandle oleh Ibu Direktur dan Finance ya. Jadi memang ini saya juga agak yang memang buta, bukan agak memang buta banget gitu. Jadi memang tadi seperti ini ya gitu. Seperti itu sih Pak. Ya keep going aja. Yang penting ikutin terus Bu Ririn ya. Ya. Pada akhirnya akan dikuasai juga kok ya. Terima kasih ya. Baik, kalau nggak ada lagi. Pak Apri, saya ini kalau udah nggak ada lagi, saya cukupkan sekian dulu. Kita ketemu lagi besok ya di sesi terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Hafiz. Oke, demikian tadi pembahasan tentang menentukan upah pekerja, dan besok sesi terakhir kita ketemu lagi dengan topik merumuskan program insentif. Terima kasih atas pemaparan dan diskusinya Pak Dadang. Semoga ilmu yang diberikan bisa menjadi jariah bagi kita semua. Amin. Amin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai ketemu besok. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Sampai ketemu besok. Terima kasih.